Sesuai namanya, kondiloma acuminata atau kutil kelamin adalah kutil yang terdapat pada area kelamin. Kutil yang dapat berjumlah satu atau sekumpulan ini ditularkan dari orang yang sudah terinfeksi virus human papillomavirus terutama tipe 6 dan 11. Wanita lebih beresiko mengalami kondiloma acuminata dibanding pria, dengan angka kejadian tertinggi adalah pada usia 15-30 tahun, terutama 20-24 tahun. Rasa gatal pada area kelamin dan pendarahan saat berhubungan seksual adalah gejala yang mungkin dirasakan pasien kondiloma acuminata. Kutil ini umumnya menyerang area vagina, leher rahim, perineum, vulva, penis, kantong zakar, dan kulit di sekitar anus. Kutil juga bisa muncul di mulut atau tenggorokan. Kondisi tersebut terjadi karena penularan melalui oral seks. Bentuk kutil kelamin berupa benjolan daging yang menyerupai bunga kol, namun umumnya berukuran kecil sehingga sering tidak terlihat. Sebagian besar orang yang aktif secara seksual memang pernah terpapar setidaknya salah satu jenis HPV, namun tidak semuanya berkembang menjadi kutil kelamin. Penularan kondiloma acuminata adalah melalui kontak fisik langsung. Terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi, yaitu aktif secara seksual di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, terutama berhubungan seksual dengan seseorang yang riwayat kesehatan seksualnya tidak diketahui, pernah menderita penyakit menular seksual. Sebagian kondiloma acuminata dapat reda dengan sendirinya, tetapi kutil kelamin yang segera ditangani dengan baik dapat mendatangkan efek lebih positif karena beberapa alasan seperti meredakan gatal dan rasa sakit, menurunkan resiko penyebaran virus HPV, meyakinkan pasien bahwa kondisi yang mereka alami bukan kanker, agar kutil yang sulit hilang dengan sendirinya dapat diangkat. Untuk mencegah kondiloma acuminata, penting untuk menghindari perilaku seks beresiko, misalnya dengan menggunakan kondom saat berhubungan seks. Namun metode ini tidak memberikan perlindungan sepenuhnya. Pencegahan lainnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi kanker serviks selain dapat mencegah kanker serviks juga dapat mencegah kondiloma acuminata. Meski umumnya tidak berbahaya, tetapi beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kanker serviks, kanker penis, kanker anus, ataupun kanker tenggorokan dan mulut. Oleh sebab itu, penting untuk memeriksakan diri ke dokter jika mencurigai terinfeksi kondiloma acuminata untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Secara umum, kutil kelamin yang muncul saat hamil tidak akan menyebabkan komplikasi pada kehamilan seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, atau keguguran. Kutil kelamin pun jarang menimbulkan kecacatan organ pada janin. Beberapa literatur memang menyebutkan wanita dengan infeksi HPV lebih beresiko mengalami preeklamsia atau tekanan darah tinggi saat hamil. Namun, hal ini pun jarang terjadi. Meski demikian, bukan berarti kutil kelamin saat hamil boleh dibiarkan begitu saja. Bila kutil kelamin semakin besar, bertambah banyak, dan menjadi mudah berdarah, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan segera. Pendarahan yang berasal dari kutil kelamin dapat memicu pembukaan leher rahim dan menyebabkan persalinan prematur. Selain itu, Anda juga perlu berdiskusi dengan dokter mengenai pilihan cara persalinan Anda. Apakah masih mungkin persalinan dilakukan secara normal atau dengan metode operasi sesar? Diskusi ini diperlukan mengingat ada risiko bayi mengalami respiratory papillomatosis, yaitu kondisi tumbuhnya benjolan seperti kutil pada saluran napas menengah atau bawah. Bila persalinan dilakukan secara normal,
Perlu diketahui bahwa kondisi ini memang jarang terjadi, tapi tak ada salahnya untuk tetap waspada. Kutil kelamin berukuran kecil, dengan warna serupa kulit atau sedikit lebih gelap. Oleh karena itu, kutil kadang sulit terlihat dengan kasat mata. Kutil dapat tumbuh secara tunggal, dan bisa juga berkelompok serta membentuk struktur seperti kembang kol. Meskipun kadang tidak terlihat, kutil kelamin tetap dapat menimbulkan sejumlah gejala. Antara lain gatal dan rasa tidak nyaman di area kelamin, sensasi seperti terbakar, serta nyeri dan pendarahan saat berhubungan intim. Pada pria, kutil kelamin dapat tumbuh di sejumlah area seperti batang atau ujung penis, kantung buah zakar, selangkangan, paha bagian atas, sekitar atau di dalam anus. Sedangkan pada wanita, kutil kelamin dapat tumbuh di dinding vagina, vulva atau bagian luar vagina, daerah antara vagina dan anus atau perineum, di dalam vagina atau di dalam anus, leher rahim. Selain pada kelamin dan area di sekitarnya, kutil kelamin juga dapat tumbuh di lidah, bibir, mulut, dan tenggorokan. Kondisi ini biasanya terjadi akibat melakukan seks oral dengan orang yang terinfeksi kutil kelamin. Dokter dapat menduga pasien terserang kutil kelamin bila terdapat sejumlah gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun pada kasus kutil kelamin yang tidak bisa dilihat kasat mata, dokter akan menjalankan pemeriksaan lebih detail seperti pap smear. Dalam prosedur ini, dokter akan membuka vagina pasien menggunakan alat khusus yang disebut spekulum. Alat ini memungkinkan dokter melihat bagian dalam vagina, hingga ke leher rahim atau serviks. Kemudian, sampel sel di serviks akan diambil guna diteliti di laboratorium. Melalui pap smear, dokter dapat mendeteksi keberadaan sel abnormal di serviks. Kolposkopi. Sama seperti pada pemeriksaan pap smear, dokter akan membuka vagina pasien menggunakan spekulum. Kemudian, dokter akan menggunakan kolposkop atau mikroskop yang dilengkapi lampu untuk melihat sel-sel di dalam serviks. Agar area serviks terlihat lebih jelas, dokter akan mengoleskan cairan khusus. Bila diperlukan, dokter akan menjalankan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan pada serviks guna diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Tes HPV-DNA. Walaupun tipe virus HPV penyebab kutil kelamin berbeda dengan jenis HPV yang menyebabkan kanker leher rahim, virus HPV penyebab kanker rahim juga bisa ikut menginfeksi pasien. Melalui tes HPV-DNA, dokter dapat mengetahui bila pasien juga terinfeksi virus HPV penyebab kanker leher rahim. Pasien wanita yang didiagnosis kutil kelamin disarankan untuk menjalani pap smear tiap 3 atau 6 bulan sekali. Dengan begitu, dokter dapat mengetahui bila ada perubahan pada leher rahim pasien. Langkah ini penting. Dokter dapat mengetahui bila pasien juga terinfeksi virus HPV penyebab kanker leher rahim. Pasien wanita yang didiagnosis kutil kelamin. Karena wanita yang menderita kutil kelamin berisiko tinggi terserang kanker leher rahim. Kutil kelamin tidak perlu diobati bila tidak menimbulkan gejala yang mengganggu. Bahkan pada beberapa kasus kutil kelamin dapat hilang dengan sendirinya. Namun bila penderita merasa gatal, nyeri atau sensasi terbakar pada kelamin, dokter dapat meresepkan obat dalam bentuk krim, salep. Obat ini bekerja dengan membakar kutil kelamin, dan bisa digunakan pada kutil di kelamin bagian dalam. Selain menggunakan obat, dokter juga dapat menyarankan prosedur bedah untuk mengobati kutil kelamin. Bedah akan disarankan pada pasien yang tidak respons dengan pemberian obat-obatan di atas, atau pada kutil kelamin berukuran besar.
Sejumlah prosedur bedah untuk kutil kelamin meliputi eksisi. Dalam metode eksisi, kutil akan dipotong dan dibuang menggunakan pisau bedah. Prosedur ini umumnya menimbulkan efek samping berupa nyeri yang timbul setelah bedah. Elektrocautery. Elektrocautery atau bedah listrik adalah metode bedah yang menggunakan listrik untuk membuang jaringan abnormal, termasuk kutil kelamin. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan setelah operasi, dan mencegah infeksi. Krioterapi. Kutil kelamin dapat dihilangkan dengan krioterapi, yaitu prosedur yang menggunakan nitrogen cair dengan suhu minus 195 derajat Celcius. Krioterapi cukup efektif untuk menghilangkan kutil berukuran kecil. Namun bila ukuran kutil kelamin cukup besar, dokter akan menjalankan krioterapi hingga beberapa kali. Pada umumnya, 50–60% kutil hilang setelah 3–4 kali krioterapi. Meskipun dapat menghilangkan kutil, krioterapi tidak menjamin kutil hilang sepenuhnya. Pada beberapa kasus, kutil kelamin dapat tumbuh kembali. Bedah laser. Bedah laser umumnya digunakan untuk mengangkat kutil yang sulit dihilangkan dengan prosedur lain. Dalam prosedur ini, laser digunakan untuk menghancurkan pembuluh darah di dalam kutil, sehingga kutil mati dan dapat diangkat. Laser juga digunakan untuk membunuh virus penyebab kutil. Bedah laser dapat digunakan untuk menghancurkan kutil yang sulit dicapai, misalnya di uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Efek samping yang timbul akibat bedah laser bisa berupa terbentuknya jaringan parut di area yang dibedah.